Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Agnia Hoirunisa, kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pengisian laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari income statement, statement of change equity, balance sheet, statement of cash flow, closing journal, dan closing balance. Yang pertama ada income statement atau laporan laba rugi. Income statement datanya diambil dari neraca lajur sebelah income statement. Untuk mengisi income statement, yang pertama dengan menentukan net sales, yaitu sales ditambah pre-collected ditambah late fee collected dikurangi sales discount. Hasilnya menjadi net sales, simpan di kolom kedua. Lalu cost of goods sold atau COGS ditambah dengan prepaid dan dikurangi purchase discount, hasilnya simpan di kolom kedua, tatap, dengan memakai tanda kurung atau minus. Lalu tentukan gross profit dengan cara mengurangi net sales dan total COGS, hasilnya simpan di kolom ketiga. Selanjutnya ada operating expense atau beban-beban. Beban-beban ini tinggal dipindahkan dari neraca lajur dan masukkan ke dalam income statement kolom pertama dengan memakai tanda kurung. Amount dari beban-beban simpan di kolom ketiga dengan memakai tanda kurung. Lalu tentukan operating profit dengan cara gross profit dikurangi total beban-beban dan hasilnya menjadi operating profit di kolom ketiga. Selanjutnya ada other income dan expense. Other income terdiri dari interest income ditambah dividend income, hasilnya simpan di kolom kedua. Untuk other expense ada gain loss sales vehicle ditambah interest expense ditambah bank service charge, hasilnya juga simpan di kolom kedua. Untuk total other income expense adalah hasil pengurangan dari total other income dikurangi other expense dan hasilnya simpan di kolom ketiga. Selanjutnya menghitung earning before tax dengan cara operating profit ditambah dengan total other income expense. Hasilnya menjadi earning before tax atau sebelum pajak di kolom ketiga. Lalu kita tambahkan pajaknya, yaitu akun income tax expense, tambahkan dari neraca lajur, masukkan ke dalam income statement kolom ketiga dengan memakai tanda kurung. Lalu jumlahkan earning before tax dikurangi income tax payable, hasilnya menjadi earning after tax atau laba. Hasil earning after tax ini harus sesuai dengan laba yang ada pada neraca lajur. Yang kedua adalah statement of change equity atau laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini datanya didapatkan dari neraca lajur dan income statement. Yang pertama ada common stock dan retained earning ditambahkan dan hasilnya simpan ke kolom total. Lalu masukkan net income yang kita dapatkan dari income statement sebelumnya yang di bagian labanya. Kita masukkan sejajar dengan retained earning dan dipindahkan juga ke sampingnya ke bagian total. Lalu untuk hasilnya tinggal dijumlahkan, bisa dijumlahkan dari atas ke bawah ataupun dari samping. Hasilnya akan sama. Yang ketiga ada balance sheet atau neraca. Balance sheet ini berisi aset, liabilitas, dan ekuitas atau harta, utang, dan modal. Balance sheet ini didapat dari neraca lajur dan laporan perubahan modal. Untuk mengisi balance sheet, di bagian kiri ada kolom aset yang berisi current asset dan non-current asset. Non-current asset dimulai dari cash in bank sampai PPN income dijumlahkan dan hasilnya simpan di kolom kedua. Begitupun yang non-current asset
tinggal pindahkan yang tidak termasuk ke dalam current asset, sisanya masukkan ke dalam non-current asset. Sama dijumlahkan dan simpan di kolom kedua. Di kolom aset ini terdapat akun kontra atau akun yang harus dikurangi, yaitu akun allowance, akun akumulasi depreciation kendaraan, akumulasi depreciation gedung, akumulasi depreciation equipment. Selanjutnya, total asetnya tinggal ditambahkan total current asset dan total non-current asset. Simpan di kolom ketiga. Itu adalah jumlah total aset. Di bagian kanan balance sheet terdapat kolom liabilitas dan ekuitas yang terdiri dari current asset dimulai credit card sampai PPN outcome dijumlahkan, hasilnya simpan di kolom kedua. Lalu ada long term debt atau utang jangka panjang, yaitu Bank Mandiri Loan, tinggal dipindahkan dari neraca lajur dan simpan di kolom pertama. Selanjutnya ada ekuitas. Untuk ekuitas ini kita ambil dari laporan perubahan modal, yaitu common stock dan retained earning. Pindahkan dari laporan perubahan modal. Untuk total akhir liabilitas dan ekuitas, tinggal menjumlahkan dari current liabilitas, lalu long term debts, dan ekuitas. Hasilnya akan sama dengan total aset dan harus balance. Yang keempat, ada statement of cash flow atau laporan arus kas. Untuk mengisi laporan arus kas bisa dilihat dari jurnal khusus. Dan kegiatan yang terdapat dari laporan arus kas terdiri dari kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Untuk arus kas kegiatan operasi, dimulai dari arus kas masuk dari kegiatan operasi, dimulai penerimaan piutang, penjualan tunai, dan pendapatan bunga. Disimpan di kolom pertama, lalu dijumlahkan, dan jumlahnya simpan di kolom kedua. Selanjutnya, arus kas keluar dari kegiatan operasi, mulai dari pembayaran utang, pembayaran denda, pembayaran pajak, pembayaran bunga, pembayaran gaji, dan pengisian kembali dana kas kecil, didapat dari jurnal khusus, lalu dimasukkan, dan jumlahnya lalu dijumlahkan, jumlahnya disimpan di kolom kedua, memakai tanda kurung atau minus. Selanjutnya, menentukan arus kas bersih dari kegiatan operasi dengan cara jumlah arus kas masuk dikurangi jumlah arus kas keluar, dan hasilnya menjadi arus kas bersih dari kegiatan operasi. Kebetulan di sini arus kas keluarnya lebih banyaknya daripada arus kas masuk, jadi hasilnya minus. Yang kedua, ada arus kas dari kegiatan investasi. Untuk arus kas masuk dari kegiatan investasi ini ada satu, yaitu penjualan aktiva tetap. Disimpan di kolom pertama, dan selanjutnya arus kas keluar dari kegiatan investasi tidak ada. Jadi langsung aja udah diketahui hasil dari arus kas bersih dari kegiatan investasi. Total dari arus kas masuk tinggal dipindahkan ke bagian arus kas bersih dari kegiatan investasi. Yang ketiga, ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Arus kas masuk dari pendanaan ini biasanya seperti pinjaman ke bank, tapi kebetulan di statement of cash flow PT Elektronik Bersinar ini tidak ada, jadi dilanjut saja ke arus kas keluar dari kegiatan pendanaan, yaitu pembayaran kartu kredit dan pembayaran angsuran utang Bank Mandiri. Lalu dijumlahkan, dan hasilnya menjadi arus kas bersih dari kegiatan pendanaan. Disimpan di kolom kedua dengan tanda kurung atau minus. Selanjutnya ada kenaikan dan penurunan kas. Didapat dari arus kas bersih dari kegiatan operasi, ditambah arus kas bersih dari kegiatan investasi, dan dikurangi arus kas bersih dari kegiatan pendanaan.
Hasilnya masuk ke kenaikan atau penurunan kas. Lalu ada cash and equivalent cash tanggal 30 November. Bisa dilihat dari neraca saldo periode sebelumnya atau periode bulan November. Nah, jadi cash and equivalent untuk 31 Desember adalah jumlah dari kas periode November ditambah kenaikan atau penurunan kas, hasilnya menjadi cash and equivalent 31 Desember 2023. Yang kelima ada closing journal atau jurnal penutup. Jurnal penutup ini biasanya untuk menutup akun-akun nominal. Yang ditutup dalam jurnal penutup adalah pendapatan, akun beban-beban, dan laba rugi. Untuk menutup akun nominal ini, kita tinggal membalikkan akunnya. Jadi yang misal tadinya di debit, berarti di jurnal penutup ini berarti di kredit. Nah, di jurnal penutup ini pertama adalah menutup akun pendapatan. Kita tinggal memindahkan dari income statement yang dimulai dari sales, pindahkan yang tadinya di akun di sebelah kredit menjadi di sebelah debit. Untuk akun kreditnya adalah income summary. Selanjutnya adalah menutup beban-beban. Karena beban-beban tadinya ada di sebelah debit, berarti beban-beban sekarang di sebelah kredit. Semua beban-bebannya tinggal dipindahkan, dimasukkan ke sebelah kredit. Untuk sebelah debitnya itu adalah akun income summary. Yang ketiga adalah menutup laba atau rugi dengan memasukkan retained earning yang ke sebelah kredit dan income summary di sebelah debit. Kalau perusahaan mengalami rugi, tinggal dilakukan sebaliknya. Untuk jumlahnya tinggal ditotalkan sebelah debit dan sebelah kredit, dan hasil debit dan kredit harus sama atau balance. Yang terakhir ada closing balance atau neraca saldo setelah penutupan. Closing balance ini datanya diambil dari neraca lajur di sebelah balance. Untuk mengisi closing balance ini berisi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas. Tinggal dipindahkan saja dari neraca lajur ke closing balance. Untuk posisinya tetap sama, tidak dibalikan. Dan untuk akun common stock dan retained earning diambil dari laporan perubahan modal atau statement of change equity. Setelah itu tinggal dijumlahkan total debit dan kreditnya, harus balance ya.